Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Nur Agustin dari kelas 11 IPA 3. Saya akan menjelaskan bab 3, yaitu tentang prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam. Pengertian muamalah. Transaksi ekonomi dan pengelolaan harta benda dalam Islam termasuk pada ketentuan muamalah. Muamalah artinya hukum yang berhubungan dengan kepentingan antar manusia. Tujuan muamalah yaitu muamalah yang ditujukan untuk memiliki atau menguasai harta, misalnya bekerja, waris, hadiah. Muamalah yang ditujukan untuk mengembangkan atau mengelola harta kepemilikan, misalkan syirkah dengan berbagai macam pertanian, peternakan, jual beli dengan berbagai macam ragamnya, penyewaan, pembiayaan, dan lain sebagainya. Muamalah yang ditunjukkan untuk mendistribusikan harta di tengah-tengah masyarakat. Asas transaksi muamalah ada 5. Yaitu transaksi ekonomi dilakukan dengan ketentuan syariat Islam. Transaksi ekonomi bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat, bukan hanya menguntungkan. Transaksi ekonomi didasarkan pada asas suku sama suka, yaitu dilaksanakan secara dasar dan penuh kerelaan tanpa adanya paksaan. Transaksi ekonomi harus memenuhi asas keadilan, yaitu adanya keseimbangan antara produksi, cara mendapatkan maupun distribusinya. Transaksi ekonomi berlandaskan pada asas tolong-menolong sehingga tidak menimbulkan rasa iri dan tamak. Macam-macam muamalah. Yang pertama yaitu jual beli. Jual beli adalah kegiatan tukar-menukar harta dengan harta yang lain dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Yang kedua, utang piutang. Utang piutang artinya memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari. Kemudian sewa menyewa. Sewa menyewa juga disebut ijarah. Ijarah bermakna akan pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Adapun syirkah. Syirkah disebut juga dengan perseroan. Perseroan adalah akad perjanjian antara dua orang atau lebih yang menetapkan hak milik bersama dalam persekutuan. Muamalah dengan cara syirkah boleh dilakukan antara sesama muslim ataupun antara orang Islam dan orang non-muslim. Hanya saja orang muslim tidak boleh melakukan syirkah dengan orang non-muslim untuk menjual barang-barang yang haram. Adapun perbankan. Bank adalah lembaga yang bergerak menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian dana tersebut disalurkan kepada masyarakat yang memerlukan. Adapun jenis-jenis bank yaitu bank konvensional, bank Islam atau bank syariah. Adapun asuransi syariah. Asuransi diartikan pertanggungan, perlindungan, keamanan, ketenangan, atau bebas dari perasaan takut. Dasar hukum asuransi menurut fikih Islam adalah boleh. Dengan ketentuan produk asuransi harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Prinsip asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional. Berikut perbedaan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah. Asuransi dalam Islam berdiri atas dasar kerjasama dan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Adapun asuransi komersial berdiri atas dasar keuntungan bagi perusahaan. Hal ini terlihat pada perbedaan antara kompensasi yang diberikan bagi buruh dengan diberikan pada orang lain yang ditimpa kecelakaan atau musibah. Asuransi Islam bukan bertujuan untuk menghasilkan untung bagi perusahaan, akan tetapi keuntungan dibagikan kepada nasabah sesuai dengan kadar saham mereka. Yang kedua, perusahaan asuransi Islam menginvestasikan kelebihan harta berdasarkan sistem investasi dalam Islam. Perusahaan asuransi komersial konvensional berdasarkan riba yang diharamkan Islam. Dari beberapa perbedaan tersebut dapat kita simpulkan bahwa akad asuransi Islam diatur oleh hukum-hukum dan prinsip-prinsip syariat Islam. Sementara itu, akad asuransi komersial diatur berdasarkan undang-undang perniagaan dan riba. Begitulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.